dari Randy Aditya. Coba saya rangkum. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa negara harus menerbitkan global bond terhadap IMF ataupun World Bank dengan katanya Indonesia bisa menjadi negara berdaulat? Apakah dengan teori modern monetary theory sangat cocok digunakan? Mungkin ini fokusnya pada global bond ya. Terus yang kedua dari Desi Arifiani, Pak Muhib tadi menjelaskan bahwa di masa pandemi ini ketahanan fiskal sedang turun-turunnya. Menurut Bapak, apakah strategi yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan fiskal di masa pandemi ini? Terima kasih. Ada dua, global bond ya, dengan tadi strategi yang paling efektif. Silakan Pak Muhib. Oke. Saya sambil baca dulu ini. Oke. Ya, jadi pertanyaan dari Mas Randy ya, bahwa idealnya bagaimana. Jadi gini, salah satu hikmah dari krisis itu adalah krisis itu membuktikan apakah model kebijakan ekonomi yang digunakan suatu negara itu efektif atau tidak. Gitu. Kalau tidak efektif, maka alternatif apa yang ingin didatangkan. Nah, jadi perubahan adopsi model atau mazhab kebijakan itu hal yang biasa ketika misalnya terjadi krisis. Ya, saya katakan misalnya pada tahun 1930 gitu ya, ketika Amerika mengadopsi yang tadinya mengadopsi mazhab klasik dari ekonomi. Nah, ini ada juga mazhab klasik ekonomi ya. Dari tadinya mazhab klasik ekonomi, kemudian Amerika mengadopsi mazhab Keynesian dalam ekonomi 1930. Kemudian 1970 mengadopsi mazhab Hayekian. Nah, kemudian setelah 2008 itu mengadopsi mix antara Hayekian dan dan Keynesian gitu. Jadi sebetulnya trial and error adopsi mazhab itu suatu hal yang biasa, dan memang proses perjalanan mazhab-mazhab ekonomi itu adalah sebetulnya proses perjalanan umat manusia, itu narasi perjalanan umat manusia itu dalam mencari kesejahteraan gitu, kesejahteraan umat manusia. Nah, jadi adopsi itu hal yang biasa. Nah, pada saat krisis sekarang ini belum ada perdebatan antar mazhab-mazhab ekonomi kalau saya lihat ya. Kalau dulu ketika misalnya terjadi krisis sebelumnya itu langsung ada perdebatan antara mazhab ekonomi gitu. Ini yang lebih efektif, ini yang lebih efektif gitu. Tapi kalau sekarang ini saya lihat belum ada perdebatan mazhab-mazhab ekonomi. Padahal pada masa krisis seperti ini itu bisa menjadi panggung bagi mazhab-mazhab ekonomi itu untuk menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa fenomenanya seperti ini, kemudian solusinya seperti ini, model yang tepat adalah ini gitu. Nah, itu belum ada perdebatan di publik seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kenapa negara menerbitkan global bond? Ya, tadi ya, bahwa negara dalam kacamata Keynesian itu harus melakukan ekspansi belanja untuk mendorong perekonomian gitu ya, dan untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat. Sehingga anggaran sebanyak itu untuk belanja berarti negara harus meminjam gitu. Nah, dan saya juga sudah sampaikan tadi bahwa kemampuan dari bank sentral untuk misalnya memberikan pinjaman untuk membeli obligasi itu dinilai diragukan ya, bahasa saya diragukan. Sehingga mau nggak mau pemerintah itu melakukan IPO keluar gitu. Jadi memasarkan global bond itu keluar. Karena ya masyarakatnya sedang krisis, bank sentralnya juga ketahanannya lemah, ya mau minjem dari mana lagi, akhirnya dari luar. Itu pilihan yang tersedia oleh dari pemerintah. Nah, kemudian soal MMT. Nah, modern monetary theory ini saya agak sengit ya, karena modern monetary theory ini mensimplifikasi atau menyederhanakan suatu permasalahan ya, dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk menutup utang dari pemerintah gitu. Jadi saya termasuk agak kesal dengan video-videonya Mardigu ya, kalau teman-teman mungkin pernah lihat ya. Mardigu ini kan bukan seorang ekonom, tapi dia memviralkan konsep MMT gitu. Seakan-akan konsep MMT ini adalah konsep dewa gitu, konsep yang turun dari langit gitu. Sebenarnya konsep MMT yaitu di mana utang negara ditutupi dengan cara mencetak uang, itu sebenarnya salah.
dampaknya ketika misalnya dilakukan MMT, negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, itu nanti akan terjadi hyperinflasi. Bukan inflasi lagi, tapi hyperinflasi. Luar biasa berarti. Bayangkan kalau misalnya inflasi saja itu sudah merampok daya beli masyarakat, apalagi hyperinflasi. Ya. Hyperinflasi itu bisa terjadi selama bertahun-tahun. Nah, jadi kasusnya ketika itu, saya kasih contoh Jerman. Ya. Pasca Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami kerugian fiskal untuk membiayai perang. Nah, untuk menutupi hutang fiskal itu, maka pemerintah Jerman mencetak uang sebanyak-banyaknya. Nah, hasilnya adalah hyperinflasi. Teman-teman bisa search di Google. Ya. Uang pada saat itu tidak berharga di Jerman. Setelah tahun 1930-an. Itu uang itu bahkan menjadi bahan bakar, menjadi mainan anak-anak gitu ya. Bahkan di tengah jalan ditemukan banyak uang. Karena uang sudah jadi tidak berharga. Lebih susah nyari kayu bakar daripada nyari uang pada saat itu. Jadi orang udah nggak menganggap uang lagi. Dan di sini daya beli masyarakat itu sangat tergerus, sangat hebat gitu ya. Nah, itu faktor, itu aspek yang tidak disampaikan oleh Mardigu dan para pendukung teori MMT, bahwa akan terjadi hyperinflasi secara besar-besaran. Dan kalau ini terjadi, mencetak uang ini jadi, itu akan menjadi preseden ya, bahwa pemerintah ke depan itu akan bisa menggampangkan cara aja. Kalau misalnya ada krisis, ya udah cetak uang aja. Nah, saya khawatir kalau misalnya teori ini goal, kebijakan ini goal di DPR, karena DPR yang salah satu yang mengusulkan mencetak uang. Kalau ini goal di DPR, itu akan menjadi preseden bagi krisis-krisis berikutnya, ya, yaitu dengan cara mencetak uang aja. Gitu. Nah, itu salah itu. Kalau bagi saya salah, ya, karena tidak menyembuhkan perekonomian dan malah menambah buruk. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang kedua, ketahanan fiskal sedang turun-turunnya. Strategi yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan. Nah, kalau saya boleh berpendapat, ya, kita bisa melirik bagaimana konsep ekonomi syariah itu dalam menjawab ketahanan krisis. Ya. Jadi sumber pendanaan pembangunan itu kan ada 3 ya. Ada dari fiskal atau dari APBN, yang kedua dari swasta, dan yang ketiga dari filantropis. Nah, untuk penanganan kemiskinan itu sangat berpengaruh sekali dana filantropis. Dan dalam ekonomi syariah ada fitur yang sangat istimewa, yaitu fitur dari dana-dana filantropis. Nah, kita tahu dalam Islam itu ada dana zakat, ya, dana wakaf, infak, sedekah. Ya. Nah, jadi itu termasuk dana filantropis. Dana filantropis ini kalau dimanfaatkan secara masif, ya, apalagi masyarakat Indonesia punya kedermawanan yang tinggi, itu bisa saling membantu untuk mendorong ketahanan rumah tangga dalam menopang perekonomian gitu. Ya, katakanlah misalnya gerakan zakat ya. Gerakan zakat ini dilakukan kemudian didonasikan kepada rumah tangga yang kurang mampu sehingga mereka masih bisa tetap bertahan di tengah krisis gitu. Nah, gerakan ini cukup dimasifkan gitu. Cukup dimasifkan dan jumlahnya sangat besar sekali. Apalagi kelas menengah di Indonesia ini kan sangat banyak ya. Kelas menengah di Indonesia sangat banyak. Dan kelas menengah itu bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan dana-dana filantropis ini. Entah itu zakat, entah itu infak, sedekah. Dan anehnya, ya, ini saya dapat laporannya dari teman-teman zakat, bahwa pembayaran zakat pada saat pandemi itu meningkat cukup signifikan dibandingkan pada hari-hari biasanya. Nah, ini artinya masyarakat punya kepedulian untuk turut menopang perekonomian, menopang ketahanan ekonomi pada saat krisis. Jadi, pada saat krisis, ya, tadi saya ulangi, pada saat krisis, di mana fiskal lemah, ya, dan keuangan swasta juga lemah, yang paling bisa diandalkan adalah dana filantropis dan gerakan filantropis. Banyak sekali lembaga-lembaga swadaya di masyarakat yang bergerak di bidang filantropis, ya. Dan banyak juga potensi-potensi dana filantropis yang itu bisa dimanfaatkan. Banyak juga gerakan-gerakan swadaya di masyarakat. Misalnya kampus kah atau kelas kah, itu pasti ada. Ya. Pasti ada ngadain kegiatan ya, di mana mereka melakukan pengumpulan donasi-donasi, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi seperti itu. Itu kehebatan dari ekonomi syariah. Tapi sebetulnya perlu arsitektur jangka panjang ya. Kalau misalnya disiapkan jangka panjang dari segi wakaf misalnya, ya,
wakaf itu, ini saya agak panjang ya untuk jawaban yang ini. Jadi pada masa dinasti Umayyah kalau saya tidak salah, ya, itu bahkan tidak ditemukan yang namanya asnaf atau penerima zakat. Ya. Karena pada saat itu ekonomi pemerintahan dinasti Umayyah itu ditopang oleh wakaf. Ya. Di mana misalnya perumahan-perumahan, kemudian rumah sakit, sekolah-sekolah, semuanya berdiri di atas tanah wakaf dan merupakan aset wakaf. Sehingga aset-aset wakaf itu tidak lagi dipajaki. Orang-orang tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk beli rumah, untuk mengakses kesehatan atau untuk mengakses pendidikan, gitu. Karena semuanya tadi wakaf, gitu. Nah, dengan orang tidak perlu menyicil rumah, kemudian mengeluarkan uang banyak untuk mengakses pendidikan atau kesehatan, jadi dia bisa fokus belanjanya itu hanya pada urusan konsumsi sehari-hari. Sehingga pada saat itu tidak ditemukan orang miskin, tidak ditemukan orang yang menjadi penerima zakat, penerima zakat gitu. Nah, ini fitur istimewa dari ekonomi syariah.